Anakku, tahukah kamu mengapa tidak sekolah? Kata guruku sedang libur dan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat ya anak-anak ya untuk mengikutinya. Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Tentunya anak-anak masih ingat kan apa pelajaran kita yang telah lalu? Betul sekali anak-anak. Kita membahas materi tentang meringkas dan menyimpulkan teks berita. Tentunya anak-anak masih ingat bagaimana cara menyimpulkan dan meringkas teks berita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang menemukan struktur dan kaidah teks berita. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, baik yang kamu dengar maupun yang kamu baca. Struktur berita. Struktur berita itu terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang sangat penting, dan bagian yang kedua adalah bagian yang kurang penting. Pada bagian yang penting ini, itu biasanya diisi dengan pokok-pokok berita yang dikenal dengan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini biasanya bisa menjawab pertanyaan 5W plus 1H yang biasa kita sebut dengan adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam buah pertanyaan tersebut biasanya ditempatkan pada bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur pemberitaan. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita. Struktur penyajian seperti itu biasanya disebut sebagai piramida terbalik. Oleh karena itu, jika kita tidak sempat membaca keseluruhan isi berita, maka kita cukup membaca pada bagian awal berita. Karena pada bagian awal ini sudah mencakup informasi keseluruhan isi teks berita yang dimaksudkan. Itulah tadi materi tentang struktur teks berita. Nah, sekarang akan kita lanjutkan kembali membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud yaitu yang pertama, bahwa teks berita itu menggunakan bahasa yang baku atau standar. Ini tujuannya adalah untuk menjembatani berbagai pihak yang membaca berita tersebut. Karena yang membaca berita tidak hanya terdiri atas kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah pun akan membaca teks berita. Yang selanjutnya adalah teks berita menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Yang ketiga, teks berita menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental dan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Dan yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari pertanyaan kapan dan di mana. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaannya adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Itulah tadi materi kita tentang menemukan struktur dan kaidah teks berita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai di sini dulu pembahasan dari Ibu. Sampai bertemu kembali pada pertemuan dan bahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi.